Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu akan tercurahkan juga ya kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita syutingnya memang sengaja tertunda karena alam ya. Ini sudah lumayan waktunya, sudah pukul 8. Dari tadi kita tunggu ndak terang-terang. Jadi ini di sini suasananya mendung gelap ya. Mulai subuh, makanya ini masih pakai jaket aja, dingin ya akhirnya ya sudahlah, karena waktunya sudah limit, meskipun gelap kita tetap naik shot karena setelah ditunggu nggak terang-terang ya, kita nyalakan lampu-lampu yang ada. Jadi nanti kalau misalkan hasil audionya sih insya Allah bagus, hasil videonya kalau kurang cerah ya mohon dimaklumi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita ya. Kemarin seri yang keempat, apakah Al-Kautsar itu memerintahkan Anda berkurban ya. Apakah ya Quran surat Al-Kautsar ya, Quran surat Al-Kautsar ini 108 ayat 2 memerintahkan Anda berkurban, memerintahkan Anda atau kor itu terserahlah, nanti kalian pilih ya. Ada yang bilang berkorban ya. Ini seri 4 insya Allah tamat. Jadi nanti kita akan kembali mengkaji Quran surat As-Saffat ya, yang belum selesai, tentang bagaimana sebetulnya Bapak Abraham itu yang dibilang bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada sang putra ya, perspektifnya masih sama juga, kurban juga kan itu kan belum selesai. Nanti setelah ini insya Allah besok kita selesaikan, dan ini insya Allah tamat, karena aku sudah menyampaikan semua informasi yang ada dari seri 1 sampai seri 3 ya. Pecahan-pecahan, serpihan-serpihannya sudah aku sampaikan.
Nah, di seri keempat tamat ini kita tinggal merangkainya dalam satu bentuk puzzle yang indah gitu ya. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semua yang telah meluangkan waktu ya menuliskan komentar. Aku akan coba apresiasi dengan membacakannya satu persatu dari komentar kalian. Oke ya, kemarin seri 3 ya. Apakah Quran surat Al-Kautsar 1082 memerintahkan Anda berkorban? Sekarang alhamdulillah bisa mencapai 493. Berarti kurang 7 peor lagi sudah 500 dia. Bagi aku angka 500 itu sebuah prestasi yang sangat bagus ya. Mungkin untuk yang channel-channel lainnya sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Pertama dari Avo Bunga, ya begitu ya namanya, sulit dibaca. Trending kekinian yang sedang happening di dunia saat ini adalah memeluk Islam jadi mu'alaf. Dan ini pernah kita kaji beberapa tahun yang lalu ketika kita coba memahami sebuah pesan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi lewat hadisnya. Matahari terbit ya dari barat. Itu aku tawarkan kepada kalian dalam dua perspektif, silahkan dipilih. Dalam perspektif sains, ada sebuah artikel menjelaskan memang dimungkinkan matahari itu terbit dari barat. Jadi dalam perspektif sains itu dimungkinkan karena terjadi pergeseran garis edar planet-planet yang ada di jagat raya ini. Jadi memang saintis juga memberikan peluang adanya matahari justru terbitnya dari barat yang biasanya dari timur. Begitu. Itu secara saintis. Tapi secara humanis bisa juga pesan itu bermakna filosofis yang harus ditangkap secara metafora. Artinya Islam itu mulai tumbuh dan berkembang di dunia barat. Dengan fenomena apa yang disampaikan oleh saudara kita, nggak tahu ini cewek apa cowok ya, Avo Bunga, namanya juga sulit. Trending kekinian yang sedang happening di dunia saat ini adalah memeluk Islam jadi mu'alaf. Info terakhir aku terima itu justru Jerman itu sangat subur pertumbuhan mu'alafnya. Jerman ya. Kalau kita lihat sejarahnya, seharusnya Prancis itu terdepan dari negara-negara barat lainnya yang telah memilih untuk menjadi mu'alaf atau to be muslim. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah masa lalu, cuman kan generasi-generasi Prancis yang sekarang itu seperti Perdana Menterinya itu ngerti nggak itu sejarah? Waktu Raja Prancis, dulu masih raja ya, mau dieksekusi mati oleh Raja Inggris, itu yang melakukan advokasi gitulah ya, pembelaan itu kan penguasa Turki. Dia berkirim surat kepada Raja Inggris untuk eksekusi itu dibatalkan. Kalau tidak maka akan menjadi lain cerita. Mau diselesaikan juga itu Inggris oleh Turki. Dan akhirnya dibatalkan dan tidak terjadi apa-apa. Ya, cuman kan cerita ini diwariskan nggak ke generasi rakyat Prancis itu, ya, bahwa sebuah negara penguasanya yang bernama Turki yang notabene Islam itu justru yang mengadvokasi ketika raja mereka, Raja Prancis mau dieksekusi oleh Inggris. Gitu. Ya.
Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu, seharusnya kan Perancis itu menjadi motor penggerak utamanya. Badai mualaf ini seharusnya berawal dari sana, tapi nyatanya enggak, justru Jerman. Ya, Jerman. Ya mungkin itu tadi, ketika sejarah tidak diceritakan, ya dia akan menjadi masa lalu yang terlupakan. Makanya ada yang bilang jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, aku selalu mengulang-ulang tuh supaya jangan lupa kalian. Di setiap awal kajian kita sebagai introduction, kita mendoakan para saudara-saudara kita yang dilebihkan secara rizki, ya, kautsar, yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Diulang itu supaya tidak terlupakan. Begitu juga cerita sejarah sebuah negara, gitu, ya, bahwa Turki yang notabene perspektifnya Islam memberikan pembelaan tanpa reserve kepada Prancis ketika harus berhadapan dengan Inggris, gitu, ya. Oke. Selanjutnya ada Bu Ne, ya. Alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti kajian on time setelah maraton 4 hari tertinggal kajian karena ada hajatan keluarga besar. Terima kasih ilmunya Tuan Guru, alhamdulillah dapat ilmu baru dan selalu tercerahkan di channel ini. Semoga panjenengan sekeluarga sehat selalu dan banyak berkelimpahan, berkah rezeki, amin ya robbal alamin. Salam Isra dari Banjarmasin. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku solehaku yang ada di Banjarmasin, Bu nih, ya. Semoga saudara-saudaraku semua di Banjarmasin selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Salam Isra untuk kalian semuanya. Memang lagi musimnya pernikahan ini ya, di mana-mana orang hajatan. Kita lanjut ke soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah dan diberikan rezeki agar bisa bersolawat. Amin, amin ya robbal alamin. Salam Isra juga ya untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Siang yang terik, oh di sana terik. Sambil menyantap nasi goreng ulu kutek leunca. Aku ulu kutek nggak tahu. Kalau leunca itu kalau nggak salah kami menyebutnya bundar segini-segini itu kan, seperti terong kecil itu. Ya. Leunca. Oke, terima kasih untuk saran Gipari. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian ada Kang Mas User Imaduddin Tanjung Priok nyimak. Semoga Gus Putih dan keluarga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Imaduddin yang ada di Tanjung Priok. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Ras Minasmat. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra juga untuk semua saudaraku di Makassar. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar. Kepontal-pontal, keteteran, tunggang langgang, tak mampu dalam mengajar ketertinggalan. Terima kasih atas uraiannya ya. Masih menyimak dari Bandara Sultan Taha Jambi. Sekarang ada istilah baru lagi ya, Sultan. Jadi kalau ada orang kaya disebut Sultan. Ya. Ya itulah contoh bahwa bahasa budaya itu dia terus berkembang menurut zamannya. Zamanku dulu masih mahasiswa, galau itu nggak ada. Kita nggak tahu apa itu galau. Sekarang ada. Terus sekarang ada lagi. Kalau Sultan kita sudah tahu, cuman terminologinya sekarang sudah bergeser. Ada orang yang secara ekonomi mapan, ya hidupnya enak, sudah nggak ada masalah. Bukan lagi besok apa makan, tapi besok makan apa. Ya. Karena kalau besok apa makan, ya itu jawabnya cuma 2, bisa makan, bisa enggak. Tapi kalau besok makan apa, itu sudah pasti makan, tinggal pilihan apa nasi padang, apa pecel, apa rawon, apa gulai. Ini JNR ketawa kalau aku bilang nasi Padang karena dia tahu gue paling suka menu masakan khas Padang.
Oke, gitu ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Setelah kita sedikit mendiskusikan dengan istilah sultan ya. Sekarang orang-orang yang mapan disebut sultan. Oke, kita lanjutkan Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung ya. Dingin nih Mas Ian, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk Kang Mas Wahyu di Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Menurut Ayas, tidur ratusan tahun sama dengan vakum tidak aktif sampai batas waktu aktif kembali. Maaf Gus, kalau salah, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di Singosari. Nggak salah sih. Nggak salah, bener apa katamu. Cuman yang perlu diketahui kan, kamu paham nggak dengan istilah yang kamu bilang tidak aktif itu karena apa dan mengapa aktif kembali? Itu harus dipahami. Makanya kan aku bilang ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan surat Al-Kahfi itu subhanallah loh. Dia beda-beda tipis dengan ini. Ini walaupun hanya 3 ayat ini juga subhanallah ini. Cuman kan aku bilang aku nggak bisa menuntaskannya secara bla-blaan di dalam format YouTube seperti ini. Kalau di WA mungkin masih bisa lah. Ya. Kan kita harus tahu kenapa dia tidur dan kenapa dia bangun. Dan sudah aku kasih tahu di surat Al-Kahfi itu ada diksi Madinah. Sayangnya sama Depak cuman diterjemahkan kota. Itu loh. Apakah salah? Ya nggak salah tapi nggak tepat aja. Madinah itu apa sebetulnya? Kan ada terminologi tersendiri. Kenapa Yatsrib itu kemudian berubah menjadi sebutannya Madinah? Kamu lihat ya, kamu baca untuk Kang Junaidi atau yang lainnya lah. Kamu lihat tuh surat Al-Kahfi kamu baca. Nanti ada diksi yang itu sebetulnya tidak cukup diterjemahkan kota. Dia menjadi menyempit maknanya. Karena itu Madinah bukan sembarang kota. Kota yang bagaimana dulu? Ya. Kota yang bagaimana dulu gitu. Nah, cuman kan tadi aku bilang aku tidak bisa menuntaskan itu secara totalitas. Itu subhanallah sekali surat Al-Kahfi itu. Yang masalahnya kita terjebak dongeng sehingga bertanya, masa ada orang tidur 3 abad? 3 abad lebih 9 tahun lagi. Ya karena terjebak dongeng. Awalnya aja sudah salah. Al-Kahfi gua. Padahal gua itu ghor. Al-Kahfi itu tempat berlindung. Masalahnya kamu berlindung dari apa dan kenapa berlindung? Dan kenapa ketika waktu yang tepat sudah ada Madinah kamu berani keluar untuk menunjukkan dirimu tidak lagi berlindung. Wah, asik gitu ya. Tetapi ya mohon dipersorry aku nggak bisa menuntaskannya ya. Tinggal kalian aja kecerdasannya membaca kemana arah yang aku mau bawa. Karena itu bicara tentang perjuangan. Ya. Oke. Tentunya setiap pejuang mesti berhadapan dengan kekuasaan. Nah, itu ajalah kisi-kisinya kalian urai sendiri ya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison 3 jempolnya, terima kasih ya, terima kasih. Kemudian Bapak kita Abdul Muluk ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deli Serdang, Jin Nyimak, Gus. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk. Salam ya, semoga bahagia selalu bersama istri tercinta, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga semuanya. Kemudian Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Batam Nyimak, Gus. Monggo, silakan. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Batam. Kemudian Usbin As. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nyimak setelah 39 menit yang lalu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.
Bunda kita, Bunda Sumiati Wirasno, ya. Bunda kita ini meskipun sudah sepuh tapi referensi Bible-nya cukup lumayan, ya. Dia menukil 8:4 dari Matius dan 1:2 dari Imam. Oke, terima kasih untuk Bunda kita, Bunda Sumiati Wirasno yang ada di Aceh, ingatku. Ya, kemudian Jack, Jack, how are you Jack? Jeneng mujan medeni tenan kok, jeneng Jack. Nyimak Gus, monggo Jack. Kalau Jack itu makanannya apa? Spaghetti gitu ya. Terus Jack makan apa? Soto gitu. Kok nggak connect. Di Kediri itu banyak soto ya. Sotonya mangkoknya kecil. Kalau gue 3 mangkok gue libas itu ya. Cuman ya seleranya, waduh, lumayan asik lah ya. Seleranya itu kalau gue seneng banget, enak sotonya. Cuman ya itu porsinya mangkok kecil. Oke, dari Jax. Jack. Kemudian Guru Menrukem number 1, nomor 1 ya. Nomor Utas, Raymond Utas. Terima kasih untuk Sam Guru Menrukem ya. Aku sudah baca semua, giliran aku akan menjelaskan ya. Dari apa yang telah aku sampaikan kemarin. Ya, aku nanti langsung anunya aja ya, langsung terjemahan yang sudah didekonstruksi aja ya. Cuman aku review sejenak supaya kalian ingat lagi ya tentang ini ada soli ya, ada Anhar, nanti tinggal masukkan aja. Ini kan sudah tak berikan ke kalian ya. Soli ini bisa pilihannya bisa dukung lah, ya, bisa bakar lah, membakar, ya, bisa apa lagi ini? Sholat ya, sholat itu ya ibadah itu, sholat lah gitu, atau ibadah sholat ya. Bisa lagi perjuangkan lah ya, bisa lagi, aku kira cukup itu ya. Dukunglah, bakarlah, sholatlah, perjuangkanlah ya. Aku kira cukup itu ya. Nanti kalau ada lagi kita tambah. Kalau di sini bisa potonglah, sembelihlah, bisa sisihkanlah. Nih ya, lihat ini. Dukunglah, bakarlah, sholatlah, perjuangkanlah, potonglah, sembelihlah, sisihkanlah. Nanti kita tinggal melihat mana yang paling cocok ya. Sudah ya, aku hapus ya, karena ini aku akan menulis terjemahannya ya. Oke, sudah ya. Nanti mana yang cocok ini kita pilih. Mana yang cocok ini kita pilih, ya. Oke, aku hapus. Terjemahan umumnya, bacakan deh. Surat 2. 2 ya, no ayat yang kedua maksudnya. Sebentar Bapak keringkan dulu. Ini kalau nggak pakai lap, dia nggak cepat kering, jadi harus dilap. Oke, ini terjemahan pertama yang umum, yang publik terima. Oke? Maka laksanakanlah sholat
laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, ini masih gini. Bentar. Sholat karena Tuhanmu, ya, dan berkurbanlah. Dan nggak enak ini tuh. Dan berkurbanlah terus apa? Dalam kurung sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah gitu aja ya. Kita hapus ini, kurang biar satu baris, biar aku enak menjelaskannya ke bawah. Biar bisa satu baris dia. Oke, dari sini. Nampak toh masih situ tuh? Oke, terjemahan pertama. Apa tuh? Maka laksanakanlah sholat. Supaya sebetulnya mau aku ganti sholatlah gitu sebetulnya, tapi ya sudahlah. Sebentar. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dan dalam kurungnya nggak usah, berkorbanlah. Nah, nih, yang umum begini, soli itu diterjemahkan begini, seperti tadi Amr, laksanakanlah sholat dan berkorbanlah. Umumnya begini, terjemahan umum. Dan ini saya tolak. Nggak ngeh. Terjemahan ini nggak connect, dia out of context. Ya. Sudah aku jelaskan di seri 3 kalau nggak 2. Di seri 3 ingatku. Sholat itu banyak. Sholat apa? Sholat id. Itu apa? Idul Adha. Karena apa? Karena sini sudah diterjemahkan berkorban, padahal enggak. Kalau berkorbanlah itu bahasa Arabnya itu akrob. Berkorbanlah, fi'il amarnya begitu. Ini kan wanhar. Kalau mau lihat diksi korban, lari ke surat 5 ayat berapa kemarin ya? Coba lihat, 5:37 ketika dua anak Adam tuh disuruh berkorban, Habil dan Qabil itu. Di sana jelas itu tekstual. Jadi adanya terjemahan berkorban itu menyalahi teks. Berapa? Yang dua anak Adam tuh berapa ya kemarin? Coba kamu ketik Habil gitu nanti, atau Habil itu nanti keluar nanti. Jadi begitu ya. Aku tolak terjemahan ini. Tapi kalau kamu masih tetap menggunakan ini ya enggak masalah. 5:27. Di surat 5, sorry kok merah. Ya. Di surat 5:27 ya. Ini kamu lihat di sana. Di sana ada diksi korban. Kalau di sini enggak ada. Makanya gue nggak terima atau gue tolak. Kenapa kok larinya berkorban? Gitu loh. Karena si penerjemah sudah terbentuk menjadi premis. Premis itu apa ya jelas untuk kalian. Premisnya ini apa ya? Memotong hewan kurban gitu loh. Coba premis itu kita buang dulu. Kita tunduk terhadap teks. Ini nggak begini nih. Nggak ada berkorban ini. Ya, maka tadi sudah wanhar itu sudah ada pilihannya. Ya, aku memberikan alternatif begini. Ya. Jadi sama ya. Kitab suci apapun itu bermasalah. Itu tidak bisa dihindari ketika pada level terjemahan. Kemarin kan sudah aku dekonstruksi juga terjemahan dari Bible, khususnya surat apa ya? Bukan Efesus ya kemarin. Efesus 2:6 ya.
Ya Le, Bapak kemarin Efesus Le. Ya. Gimana carinya? Itu aku dekonstruksi karena jelas itu ya, Harmapak itu masalahnya di sana yang harus diselesaikan. Ketika oleh orang Inggris diterjemahkan robbery dan LAE sudah terkontaminasi, maka yang harusnya merampok, mengambil, merampas sudah, ya, sehingga diterjemahkan mempertahankan. Jadi teksnya bilang ke kanan, diterjemahkan ke kiri, ya nggak ketemu. Sama seperti ini, ya. Jadi sama saja. Semua kalau kita memasrahkan kepada terjemahan, bisa babak belur kita. Yang sore Ya, yang sore itu Filipi 26. Filipi ya. Filipi 26 itu kan sudah kita dekonstruksi. Jadi kalau yang otaknya itu otak ya meskipun tidak semua, karena dogma itu kalau sudah macet juga nggak bisa dibuang semua. Sedikitlah otaknya itu diberikan peluang untuk sedikit. Jangan anu dulu. Jangan a priori dulu. Lihat dulu penjelasannya. Itu dia akan ngerti. Karena tidak mungkin Paulus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah sampai mampus, nggak pernah. Dia itu sebrengsek apapun dia tetap aja itu kan Yahudi. Dalam benak Yahudi syirik pagan itu menjijikkan. Begitu juga dalam konsep Islam. Menyembah yang bukan Allah itu menjijikkan. Paulus itu tauhid murni. Soal dia ada kesalahan yang lain itu hal lain. Tapi dalam teos ya itu dia tauhidnya murni. Kan nanti ada satu lagi surat yang itu biasanya dijadikan pegangan oleh teman-teman Tritunggal dan itu salah. Nggak begitu terjemahannya. Sebelum Efesus ini ya, Le. Sebelum Efesus ini. Filipi ini ya. Coba buka, Le. Ambil buku di atas Bible. Yang di bawah di Bible-nya pas. Itu tumpukan itu. Di bawah Bible pas. Oke. Jadi supaya kalian semua itu yang Islam, yang kafir melek gitu ya, bahwa terjemahan itu cenderung bermasalah ya. Akhirnya apa? Ya memang dituntut untuk original teks. Dan alhamdulillah kan kita punya Al-Qur'an, punya juga terjemahan Al-Qur'an gitu. Kasihan saudara kita yang Kristen, mereka tidak punya terjemahan yang mereka pegang, sedangkan original teksnya mereka tidak familiar gitu. Makanya kalau menyerahkan sepenuhnya pada terjemahan ya akhirnya begitu. Yang repotnya kan ketika dikasih tahu justru membantah, ya sudah gitu. Ya, seperti ini ya, 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak dan yang esa. Nih. Ya, ini dikutip, buku ini bagus, ini hadiah dari Gurem Endrokem, ini bagus buku ini. Kalau kamu mau cari, beli buku, beli vitamin ya, makan buah-buahan supaya otaknya cerdas. Ini dijadikan introduction ini ya. Jadi ini kan tulisannya tulisan Timotius, ini tulisan Paulus untuk si Timotius. Timotius itu bukan nama tempat, nama orang. Sudah jelas dia katakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak dan yang esa. Jadi kalau sudah nampak nggak esa itu mesti bukan Allah. Itu jelas kok. Tinggal otakmu itu otak udang atau otak gimana dikasih tahu. Nggak tahu juga. Yesus itu dalam benak Paulus itu tidak pernah dikatakan sebagai Allah. Maka kalau di Filipi itu terus dikatakan setara, ya terjemahannya yang bermasalah. Begitu juga di sini kita mengkritik terjemahan yang ada. Jadi sama, aku tidak menggunakan standar ganda. Enggak. Ya. Nah, sama toh, dan aku tulis begini toh semuanya toh. Kemarin juga di Filipi tak tulis, ini juga tak tulis ya. Oke, aku kasih terjemahan berikutnya. Nanti terserah kamu mau ambil yang mana. Ada yang begini. Maka laksanakanlah
sholat, tetap sholat ya, menganggap ini perintah sholat. Ya. Karena Robmu atau Tuhanmu, kalau guru ngaji gue nggak mau bilang Rob, Tuhan itu. Ya. Karena Tuhanmu, ya. Aduh, tulisannya gawat nih. Karena Tuhanmu dan ya, ada yang pilihannya apa? Sembelilah, kurang tepat. Ya. Potonglah. Ya, masih mending. Dan potonglah. Ya. Ini masih tanda tanya ini. Ya. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau berkorbanlah itu ya sudah ngertilah. Ya. Yang kedua, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan potonglah. Yang ketiga, nih, maka lihat ini. Aku soli itu lebih cocok dalam konteks ini, perjuangkanlah. Lihat itu. Ya. Karena apa kita berjuang? Karena Robmu. Perintah Rob. Ya. Dan sisihkanlah. Nih. Kamu terserah mau yang umum ini, mau yang sedikit berubah ini, mau yang seperti aku ini. Aku milih yang ketiga. Ya. Di sini ada, jadi sol itu perjuangkanlah. Dan sisihkanlah. Ya. Kita lihat sebelumnya di ayat ini ada, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kautsar. Mu-nya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada yang dibicara di sini nampak, Le? Atau di sini aja, wis. Ini kan sudah ya. Ada yang harus diperhatikan di sini, ya. Di sini ada personal, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Dan ada kenikmatan atau kautsar. Ini harus diperhatikan. Ya. Maka perintah ini, yang kedua ini yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena objek pembicaraannya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang itu nanti juga berlaku untuk kita. Kanjeng Nabi Muhammad kan menjadi prototipenya. Kita nanti mengkopi ya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan, maka perjuangkanlah karena Robmu dan sisihkanlah. Yang diperjuangkan apa? Ini kondisi ayat ini turunkan Kanjeng Nabi itu dalam himpitan yang kuat, bahkan sampai diejek oleh bajingan-bajingan Arab pagan itu yang kurang ajar itu. Diajak ke jalan Allah justru menentang. Ya. Kondisi Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat penuh pressure dari pihak-pihak Arab bajingan yang pagan-pagan itu. Dan ini sebagai bukti bahwa Islam itu bukan agama Arab. Kalau Islam agama Arab, Nabi nggak usah perang. Nggak usah membela diri. Jadi perang dalam Islam itu adalah membela diri, ya. Dia defensif, bukan ofensif. Ya. Nah, kalau Islam itu agamanya orang Arab kan nggak mungkin dapat pertentangan dari orang Arab sendiri. Kadang-kadang orang yang nggak tahu bahwa Islam itu agamanya orang Arab.
Sulit mau menjelaskan kalau sudah gitu. Kita mau jelaskan mundur ke belakang jauh lagi. Belum lagi ada yang ngomong Islam is Muhammadism. Loh, kapan Nabi Muhammad punya ajaran? Gak punya. Islam itu dinullah, bukan Muhammadism. Bukan seperti Soekarnoisme, karmakisme. Gak begitu. Para nabi mulai Adam sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang di tengahnya ada Bapak Abraham, ada Moses, ada Kanjeng Nabi Isa yang disebut saudara kita Yesus. Itu semua nggak punya ajaran. Mereka penyampai ajaran. Ajarannya itu ajaran siapa? Gusti Allah Agung yang punya. Gitu loh. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Nah, kemarin kita sudah bahas firman yang dipahami secara keliru. Ada firman kok dianggap Allah, itu gimana? Firman itu ya ucapan sebagai bentuk alat komunikasi dalam berkomunikasi, itu ya ucapan itu. Kok terus disakara-sakarakan firman Allah, cuman kan dia Allah. Masa kita mau ngomong omongannya Allah kan ya nggak enak, etikanya nggak ada. Ya firman Allah gitu loh. Ya kalau mukamu itu diomong, omonganmu itu nggak apa-apa. Nggak mungkin kita juga ngomong, kamu sudah berfirman ya? Kamu sudah ngomong ya sama dia? Kamu sudah berfirman ya sama dia? Kan orang ketawa kalau aku ngomong, kamu sudah berfirman sama dia lah. Kan aneh. Ya, orang, siapa yang dimaksud gitu. Tapi kalau kamu sudah ngomong sama dia, orang bisa terima. Padahal firman sama ngomong itu sama saja. Sebuah alat untuk berkomunikasi secara verbal gitu loh. Jadi kalau otak-otak goblok dijelasin berkali-kali, dianggap firman itu terus istimewa gitu, terus logos itu apa? Orang logos kalau ngono kok didiskusikan sampai terjadi saling, ya di antara mereka kan saling menyesatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Sekarang aku jelaskan. Kanjeng Nabi Muhammad yang disuruh, ya. Maka kalau ini diisi dukunglah, nggak tepat misalkan. Karena apa? Siapa yang mau didukung? Orang ini Nabi Muhammad kok, ya. Ini konteksnya Nabi Muhammad itu Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, ya. Lah kalau dukunglah Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sosok yang disuruh mendukung. Dia justru yang kita dukung gitu loh. Jadi kalau di sini ini dukunglah, Nabi Muhammad mau mendukung siapa? Jadi aku kurang serk aja kalau ini sholawat ini mendukunglah, ya. Kalau kita mendukung siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau di sini dia nggak bisa mendukung karena Nabi Muhammad akan mendukung siapa? Cuman kalau dipaksakan dan mendukung itu artinya mendukung Islam, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mendukung Islam, ya benar juga. Mendukung Islam itu artinya apa? Memperjuangkan Islam. Dalam apa? Dalam dakwah. Maka aku lebih setuju perjuangkanlah. Apanya yang diperjuangkan? Islam. Gitu loh. Islam. Atau dalam konteks yang kita kenal dakwah. Ini loh. Kan gue sudah ngomong, kalau lu mau masuk dunia dakwah dan lu mau bebas dari cercaan, ya lu mending tidur aja di rumah, nggak usah dakwah. Karena apa? Ceritanya nggak begitu. Sejak zaman para nabi, setiap mereka berdakwah, mereka juga mendapatkan tantangan, musuh, hambatan, cercaan. Sampai Kanjeng Nabi aja dibilang gila, dibilang tukang sihir. Nah terus sekarang lu mau dakwah, lu nggak mendapatkan hambatan. Ya lebih baik lu ngorok aja tidur, nggak usah dakwah. Gitu loh. Karena jalan ceritanya itu begitu. Setiap pendakwah jangan selalu berpikir dia akan disambut dengan meriah, dengan sanjungan, dengan pujian. Kalaupun mendapatkan itu, ya monggo lah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kamu juga akan mendapatkan cercaan, himpitan. Ya. Ini dalam suasana Kanjeng Nabi tertekan loh ini karena Arab-Arab bajingan pagan itu. Maka langsung diberi penjelasan kepada Kanjeng Nabi.
supaya bersemangat ya, maka perjuangkanlah Islam. Artinya terus berdakwah, dakwakanlah Islam karena Rabbmu, dan sisihkanlah. Sisihkannya itu dari mana? Dari ini, kenikmatan dunia yang dimiliki ini. Yang namanya sisihkanlah itu mesti tidak semua. Sisihkanlah dalam bentuk apa? Membelanjakan di jalan Allah itu infak. Ya. Infak. Ya. Nanti ini ada bisa zakat, bisa sodako, bisa tatawu, ya. Karena infak itu membelanjakan di jalan Allah. Jadi harta yang kita miliki itu bukan punya kita. Cuman kan untuk menjelaskan ini juga nggak gampang. Katakanlah kita dapat salary ya, 1 bulan itu 2 juta gitu ya. Itu apakah milik kita semuanya? Coba kalau kita lihat di sini, 2 juta itu sebetulnya bukan milik kita. Kita memiliki itu karena pemberian. Seorang pebisnis 1 bulan berapa? 20 juta. Jangan dalam otak lu itu 20 juta itu milik lu semuanya. Dan lu juga harus sadar, sebetulnya lu nggak punya apa-apa. 20 juta itu milik Allah yang Allah amanahkan kepadamu. Lah Allah minta sebagian. Sisihkanlah, itu kan kecil, bukan semuanya, bukan separuhnya. Sisihkanlah dari apa yang sudah diberikan Allah kepadamu berupa infak untuk apa? Nih, lu pakai nih, mendukung ini. Perjuangan itu, aku kan sudah bilang, nggak ada makan siang yang gratis, semua pakai duit. Mau dikubur orang, mau mati itu pakai duit, apalagi berjuang dakwah itu pakai duit. Nah, itu didukung oleh ini. Allah tidak minta semua, padahal itu semuanya milik Allah. Dan aku jelaskan kemarin, apa sih yang dimiliki Yesus? Nggak ada. Cuman kan karena otaknya otak goblok aja dikasih tahu penjelasan, padahal itu Alkitabiah. Kalau nggak terima dengan penjelasan itu, ya lawan itu Alkitabmu sendiri. Karena Alkitab mengatakan yang diberikan pada Yesus itu semua adalah pemberian dari Bapa. Pertanyaannya, Yesus punya apa? Nggak punya apa-apa. Kemuliaan pemberian dari Bapa. Ya, kehidupan pemberian dari Bapa. Nggak ada yang Yesus punya. Begitu juga para nabi semuanya, nggak ada yang mereka punya. Begitu juga ke kita. Kalau kamu dapat bisnis 1 bulan, apa keuntunganmu dari omsetmu berapa miliar, asetnya berapa, itu katakanlah 1 bulan 20 juta. Jangan lu berpikir 20 juta itu milik lu semua. Ada yang harus lu sisihkan. Allah nggak minta semua. Ya nanti kalau zakat ada hitungannya ya, ada hisapnya itu waktu berapa lama. Terus besarannya berapa? Zakat ini macam-macam, zakat pertanian juga lain lagi. Itu jelimet, aku nggak begitu menguasai. Ada zakat pertanian, zakat harta, zakat macam-macam di sini. Nah, kalau sodako itu yang lebih gampang, mau kapan saja dan berapa saja. Kalau di sini ketat, ada hitung-hitungannya, ada aturan mainnya. Tatawu juga, mau tatawu ini aku juga kurang begitu paham aku cara menghitungnya ya. Tentang zakat ini kan nanti kalau zakat Idul Fitri ya seperti itu. Tapi kan nanti ada zakat profesi, zakat pertanian itu juga nanti bagi dua itu. Pertanian yang airnya itu dari curah hujan sama airnya itu dari sungai itu beda lagi itu. Jelimet ini di sini. Ya. Dan aku tidak menguasai pembagian-pembagian yang kalau sodako itulah yang aku tahu, ya. Jadi yang penting garis besarnya kamu sudah tahu, nanti rinciannya tanyakan kepada mereka yang pakar dalam masalah zakat, sodako dan tatawu ini ya. Ini yang kita sebut infak. Untuk apa? Untuk mendukung ini. Pernah ya, aku baca itu sampai aku meneteskan air mata. Itu ada di bukunya Dr. Martin Link.
Itulah namanya hidayah. Kalau mau datang ya Allah punya 1000 cara. Dia sebetulnya kan jalan-jalan ke Mesir itu cuma jalan-jalan mau menemui dosennya, temannya yang jadi dosen di Al-Azhar kan. Akhirnya di perjalanan ada kecelakaan gitu, temannya meninggal. Akhirnya Kiai, kita panggil Kiai aja lah menurut perspektif Jawa gitu ya. Kiai Martin Ling, bukan apa Martin Ling ya. Sorry kalau aku salah. Ling Martin atau Martin Ling itu. Ya. Disuruh gantikan ngajar. Dari situ dia bersinggungan dengan Islam dan akhirnya dia jadi mu'alaf. Bukunya aku pernah pinjam tapi belum sempat beli ya. Segini tebel. Tentang sirah Kanjeng Nabi Muhammad dia susun. Bagus buku itu. Kamu beli kalau kamu punya duit, kamu beli ya. Kopernya dulu aku punya agak merah-merah dikit gitu. Nggak tahu sekarang udah terbitan keberapa kan bisa jadi kopernya berubah. Ingatku Martin Ling, ingatku ya, kalau salah tolong dikoreksi. Itu humanis sekali dia nulisnya, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya, tentunya dia tetap menggunakan referensi-referensi yang ada kan. Gitu. Di situ dikisahkan begini. Ada seorang sahabat gitu ya. Ditanyain sama Kanjeng Nabi gitu loh. Kenapa kok sering telat berjamaah gitu. Jadi Nabi itu gitu, dia kalau mau ketemu sahabatnya dia nggak langsung memvonis A, B, C, D, enggak. Ditanya dulu kasusnya gitu. Sehingga nanti ketika mau memberikan tanggapan itu tepat. Ya kalau dokter mungkin diagnosa gitu ya. Ditanya sama Kanjeng Nabi, kenapa kok jamaahnya selalu terlambat gitu. Terus dijawab sama sahabatnya itu jubahnya itu kering di badan gitu loh. Ya, kalau istilah kami dulu anak-anak jalanan baju satu kering di badan ya. Jadi ketika itu dicuci ya kita nggak kemana-mana dulu sampai itu kering nanti baru jalan-jalan. Masa-masa yang menyulitkan. Jadi kalau kami anak jalanan dulu istilahnya baju satu kering di badan ya, ya gitu itu. Ya mungkin yang dialami sahabat Nabi itu seperti yang aku bilang tadi itu, baju satu kering di badan. Jadi misalkan, malam minggu ini, gitu ya. Kalau dulu kan gitu, sekarang sudah jadi malam Ahad, dikembalikan lagi dari Ahad minggu ke Ahad gitu ya. Itu baju Sabtu itu sudah dicuci, dibersihkan, dijemur. Ada istilah kami di Sumatera namanya dikelantang. Dikelantang itu supaya baunya hilang itu direbus, kasih sabun direbus sampai akhirnya nanti bisa bersih lagi bajunya. Untuk persiapan malam liburan berikutnya. Jadi baju satu kering di badan. Kira-kira gitulah kondisi sahabat itu ya. Sudah begitu Nabi itu nggak menyalahkan sahabat loh. Aku ya Allah, begitu mulianya Nabiku. Dia gini, kalau aku bayangkan narasi yang ditulis indah sekali oleh Pak Kiai Martin Ling ini ya. Nabi itu menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bahasa kita gini, Gus, kok kebangetan kamu punya teman sesusah ini kok nggak tahu. Kira-kira gitulah. Jadi ketika Nabi tanya pada sahabat, dan diberikan jawaban oleh sahabat yang baju satu kering di badan itu, Kanjeng Nabi tidak menyalahkan dia karena dia sering sholat berjamaahnya telat. Kanjeng Nabi justru menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bahasa kita itu seperti, Gus Beti misalnya, Gus Beti kok kebangetan kamu, temanmu sendiri susah kok kamu tidak tahu gitu loh. Kira-kira begitulah ya. Karena kalau aku membayangkan itu divisualisasikan begitu indah. Akhirnya Kanjeng Nabi mengambil jubahnya yang itu jubah ditulis warna merah atau apa gitu, nggak tahu aku ya. Yang jelas itu dulu kan standar, kalau sekarang kan standar mode kan Perancis ya. Kalau dulu kan Persia ya, sutra itu ya. Artinya itu ya jelas mahal lah gitu ya. Dikasihkan sama sahabat. Dikasihkan sama sahabat. Coba. Jadi Nabi itu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Ya. Untuk sahabatnya. Memberikan yang terbaik.
Maka ada sebuah, ini mungkin kata-kata kita aja ya. Kalau kamu ngasih, tapi barang yang tidak kamu sukai, itu hakikatnya kamu nggak ngasih, tapi kamu membuang, gitu loh. Ngasih itu kalau kamu punya barang yang terbaik dan itu kamu berikan kepada orang, itu baru ngasih. Ya. Jadi aku ingat begini, pada waktu itu aku punya baju hem atau apa gitu, aku nggak suka gitu. Aku nggak suka ya, jadi aku nggak pernah pakai ya, ya masih bagus sih ya, cuman yang nggak baru dan aku nggak suka. Aku kan baju-baju koko gitu nggak begitu suka aku, jadi ya kadang-kadang, makanya kan pernah ngisi kajian di Surabaya atau sama mahasiswa dibeliin baju koko itu, aku ya bilang terus terang ya aku terima, tapi kalau misalkan nanti kamu undang lagi dan aku nggak pakai ya jangan jadikan masalah ya, karena memang aku nggak begitu suka gitu. Nah, itu ada baju yang aku nggak suka, itu aku kasihkan ke Pak almarhum Pak Maksum yang aku bilang pakar fikih dari itu kelompoknya Pak Hasan itu Persis. Ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Yang aku pernah cerita sama kamu, aku ajak diskusi tentang sholat duhur dan sholat asar, yang dia jawab, tapi di Mekah Madinah tidak begitu. Terus aku jawab, Gus, enggak Gus, aku manggilnya Pak gitu ya. Pak karena ya cukup umur lah ya. Meskipun tidak terlalu tua tapi ya sudah Pak gitu ya. Pak, Islam itu kan bukan Arab Madinah. Bukan Mekah Madinah, tapi kan Islam itu ya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Akhirnya beliaunya terdiam, ya sudah, kami nggak melanjutkan diskusi. Gitu. Nah, ketika aku ngasihkan baju itu, aku bilang terus terang, Pak, maafkan saya tidak memberi. Karena katanya teman-teman, aku bilang begitu, kalau kita mengasihkan sesuatu yang kita tidak suka, itu membuang sebetulnya gitu. Nah, ini baju ini masih bagus meskipun tidak baru, tapi aku tidak suka, daripada nggak pernah terpakai, saya kasihkan ke Bapak. Itu kami 4 mata di dalam kamar. Kan kalau ada masjid itu kan punya kamar untuk tamu ya. Beliau kan dari Bangil, jadi kalau ke Batu itu jam menjelang asar sudah sampai, terus istirahat dulu kan sudah disediakan kamar. Nah, di kamar itu kami berdua. Jadi aku untuk mengkaji hal yang khusus itu aku lebih suka 4 mata daripada kelompok gitu ya. Itu malamnya nanti ba'da maghrib beliaunya kan ngisi kajian, baru nanti setelah itu pulang ke Bangil kan gitu. Nah, setelah baju itu ku kasih dengan kata pengantar seperti tadi itu, Pak ini saya tidak mengasih loh Pak, saya membuang karena saya tidak suka. Tapi daripada nggak kepake, orang masih bagus meskipun tidak baru, saya kasihkan ke Bapak. Ya. Kata orang sih kalau kita ngasihkan harus yang barang kita suka. Gitu. Subhanallah. Jawaban Bapak itu dengan rendah hati dia bilang begini, oh enggak masalah. Kan kamu enggak suka kan? Iya Pak, tapi saya suka baju ini. Itu namanya kebijaksanaan. Wise. Ya. Kebijaksanaan wise atau apa ya, nggak tahu aku ingat sekali jawabannya dan aku terdiam. Oh nggak apa-apa ya, nggak suka kamu toh. Iya kok kamu kasihkan aku. Iya Pak, tapi aku suka. Dan itu jawaban yang membuat aku terdiam karena di luar yang aku duga. Seperti kita bertinju, kalau kita dapat pukulan dan kita sudah tahu pukulan itu akan diarahkan ke kita, itu kita cenderung lebih siap dan tidak masalah. Tapi kalau ada pukulan yang tidak terduga, itu membuat kita sama seperti itu. Aku nggak menduga Pak Maksum akan jawab seperti itu. Aku sempat, oh begitu ya, begitu mulianya hati Pak Maksum. Artinya dia tidak mau mengecewakan santrinya yang akan berbuat baik sebisanya. Menurut kadar yang aku bisa, ya aku adanya baju itu tak kasihkan gitu. Mungkin kalau aku punya lebih ya lebih lagi gitu. Dengan jawaban, oh enggak. Kamu enggak suka? Ya, tapi aku suka. Oke, kembali ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kasihkan itu jubah dari Persia ke sahabatnya. Ya. Ke sahabatnya. Setelah Kanjeng Nabi menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Kok nggak ngerti punya sahabat seperti ini kamu gitu, kira-kira gitu ya. Besoknya beberapa hari kemudian berangkat perang. Kanjeng Nabi tanya, loh
Kok kamu pakai baju seperti ini? Baju yang tak kasih kemarin kemana? Jubah ya, jubah lah ya. Ya jubah ya baju lah. Dijawab oleh sahabat ini, hamba jual ya Rasulullah. Yang separuh hamba berikan keluarga hamba yang mau hamba tinggal perang. Yang separuh hamba belikan baju ini. Ambilkan tisu tuh. Jadi ketika ditanya Kanjeng Nabi, Rasulullah dia jawab, hamba jual ya Rasulullah. Yang separuh uangnya hamba kasihkan untuk keluarga hamba karena hamba tinggal perang. Yang separuh hamba belikan baju ini. Ya nggak terlalu jelek tapi kan ya tidak terlalu bagus gitu loh. Ya makanya Kanjeng Nabi tanya, lo bajumu yang kemarin kemana? Artinya apa? Perang, perjuangan, ini loh supaya otakmu ngerti. Perjuangkanlah, memperjuangkan Islam itu, Islam dakwah itu perlu dana, perlu biaya, itu diambil dari sini. Goblok. Ngerti kamu? Tiru apa sahabat yang lakukan. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Maka dia sangat memahami ayat ini. Sisihkanlah. Allah nggak minta semua. Sahabat Abu Bakar ketika mau perang, dia bilang, saya kasihkan seluruhnya harta saya untuk ini memperjuangkan Islam. Kanjeng Nabi tidak mau. Kan ditanya, lalu keluargamu untuk apa? Apa untuk keluargamu? Saya serahkan kepada Allah. Nggak boleh begitu. Sisihkan. Jadi sahabat Abu Bakar tuh mau ngasihkan semua, ditolak, nggak boleh sama kan, harus yang disisihkan saja. Terus akhirnya kan kesepakatannya tuh kalau nggak salah, tolong dikoreksi, maksimal itu 1/3, maksimal. Jadi kalau kamu punya, katakanlah omset perdaganganmu katakanlah 10 juta per bulan, itu maksimal yang boleh kamu serahkan, maksimal ke sini itu hanya 1/3. Dari ini, itu pun maksimal. Kalau kamu mau menyerahkan semua, justru ditolak. Itulah indahnya Islam. Maka berkatakan apa? Sisihkanlah, sisihkanlah Kautsar yang ini sudah diamanahkan kepadamu untuk ini, perjuangan ini, gitu. Blok, goblok, ngerti gue saya blok. Jadi bukan begini. Nah ini nanti akan lebih dalam lagi, cuman seperti yang aku jelaskan, kalau di sini aku tidak begitu merasa nyaman untuk menuntaskan secara totalitas. Kalau teman-teman yang ada di grup WA, insya Allah sudah paham. Jadi cukup di sini saja, ya. Aku memilih terjemahan yang ketiga. Maka perjuangkanlah karena Robmu dan sisihkanlah. Apa yang diperjuangkan? Islam lewat dakwah. Jadi Kanjeng Nabi disuruh memperjuangkan Islam walaupun tantangan, hujatan segala macam dari Arab-Arab bajingan pagan itu menerpa, terus jalan, terus berdakwah. Ya, karena Robmu. Itu perintah dari Allah dan itu menjadi prototipe kita. Ya, jangan kamu bilang loh nabinya sudah nggak ada. Iya, tapi dakwah kan terus ada. Ya. Terus dan sisihkanlah karena dalam berjuang itu perlu biaya seperti sahabat Nabi tadi itu. Karena dia nggak punya biaya, apa yang dia punya, baju, jubah yang dia punya satu-satunya, dia jual dan dia bagi dua. Yang satu diserahkan untuk keluarganya yang tinggal perang, yang satu untuk berangkat perang beli baju itu. Itu artinya apa? Nggak ada makan siang yang gratis. Itulah yang kita sebut gampangannya infak untuk mendukung ini. Kalau nggak begini, bagaimana Islam akan kiamah? Kalau kesadaran-kesadaran ini ya dipahami oleh umat Islam, apalagi mereka yang konglomerat itu, ya akan lain ceritanya. Lain. Kita akan menjadi cepat kiamah. Tapi kalau begini-begini terus,
yang nggak tahu kapan kiamat. Karena apa? Karena terjemahannya juga sudah menjadi masalah. Maka laksanakanlah sholat apa Idul Fitri karena Tuhanmu dan karena berkorbanlah apa? Yang beli onta, beli wedus, selesai. Ini jatuhnya ibadah apa? Ini ibadah ritual. Yang ritualnya itu pertahunan. Kalau ini enggak, ibadah sepanjang masa. Karena dakwah itu sepanjang masa. Selama dia punya kelebihan yang disebut kautsar, dia harus mensisihkan untuk dana dakwah ini. Coba kalau ada 10 konglomerat papan atas Islam, ngaji tak kasih penjelasan ini. Ini otaknya yang goblok tuh biar ngerti. Harta kautsar yang kamu miliki itu ada perintah, sisihkanlah untuk dakwah. 10 aja konglomerat kaya di Indonesia, kumpul tak isi kajian. Cuman kalau diisi kajian yang model begini, ya sudah begitu-begitu doang. Paling setiap setahun sekali beli apa namanya? Sapi yang paling gede. Ya sudah selesai di situ. Paham sekarang? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ngaji di aku begitu. Aku ndak suka basa-basi, lemah gemulai ndak suka. Aku belak-belakan saja. Aku bilang goblok itu supaya otakmu tertrigger menjadi cerdas. Caranya apa? Turuti perintah Al-Quran. Ya, lihat teks-teks originalnya seperti apa. Karena kalau terjemahan itu bermasalah ya jadi masalah. Terjemahan salah maka pemahaman salah. Dan di sini bilang nggak ada lemah gemulai aku bukan tipologi itu. Dan kau siapapun kau, ya mukamu siapa aku nggak peduli, jangan coba-coba merubah aku. Aku bukan orang yang mencari bentuk. Aku orang yang sudah terbentuk oleh lingkungan. Akhirnya jadinya seperti ini. Guru Al-Quranku, orang-orang terdekatku, nggak ada yang berani cawi-cawi tentang aku. Kalau sudah aku bilang aku begini. Kalau orang Kediri bilang, orang Jawa, gelem nyawang ra gelem nyimpang. Itu nanti biar Irfan yang menjelaskan. Gelem nyawang ra gelem nyimpang. Dapurmu itu jangan sekali-sekali berpikir akan merubah aku. Nggak ada di sini gaya kajian modelnya rayu merayu, lemah lembut, nggak ada. Bla-blaan saja. Mau enggak silakan. You mau ke sini silakan, mau keluar silakan. Pintu terbuka. Ya, nggak ada yang berani cawi-cawi tentang aku. Makanya aku bilang, kalau kamu mau ngaji ke sini ya sudah terima padanya. Oh, kok kasar nggak setuju, angkat kaki. Orang kamu ke sini juga nggak ada yang mengundang kok. Toh video-video kajian banyak itu di YouTube itu tinggal pilih. Gitu. Nggak. Jadi jangan kamu kira kamu di sini masuk terus mau ngerubah tak jejek raimu kon kok. Nggak ada. Ini berlaku untuk semuanya, siapapun. Mau ngaji di sini begini, nggak mau keluar, angkat kaki dari sini. Pilih channel-channel lain, ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang menurutmu sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya, maka aku tegas-tegas mengatakan, kalau otakmu cerdas, nggak goblok, kamu akan memahami ini. Kamu berjuang, dalam perjuangan itu ada biaya, maka kautsar yang diamanahkan ke kamu harus kamu sisihkan untuk mendukung dakwah Islam. Itu baru kamu cerdas. Kalau kamu goblok, ya nggak tahu lagi. Ya, aku kira cukup di sini dan aku mohon maaf, aku nggak bisa menuntaskan ini setuntas. Nggak bisa karena ada sesuatu yang harus aku perhitungkan, aku pertimbangkan. Kalau di grup WA, insya Allah teman-teman sudah paham ya. Maka berhentinya di sini aja, ya. Dakwah, ya, infak itu perlu dukungan, ya. Dari setiap dakwah itu mesti ada biaya, maka ada infak yang disisihkan untuk mendukung. Gitu aja. Oke, sampai di sini pilihan tetap di tanganmu. Kamu mau ikut terjemahan yang mana dari 3 ini? Kalau aku yang ketiga. Kamu mau ke 1 monggo, kedua monggo, ketiga ya monggo. Silakan, ya. Cukup begini aja dan ini tamat tuh ya. Insya Allah besok kita ke surat
As-Saffat ya, surat 102 itu belum tuntas. Tapi itu pun akan berhenti di surat itu saja, di ayat itu saja, ayat 102. Insya Allah nanti Idul Adha tahun depan baru kita tuntaskan keseluruhannya. Ya, oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu setelah engkau mengeksplor rasionalitasmu, ya. Jadi keimanan yang kamu bangun itu harus di atas pengetahuan, bukan ujuk-ujuk beriman. Itu dogma kalau ujuk-ujuk beriman. Tahu dulu baru beriman, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia tetap saudara kita. Harapanku, harapanmu, harapan kita semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.